Bayangkan jika dunia tempat para zombie menguasai dan merajalela di jalanan, menimbulkan malapetaka dan memakan orang-orang dimanapun mereka berada. Itu akan terdengar seperti neraka bagi kebanyakan orang. Tetapi tidak bagi Tendo, karena dia menjalani kehidupannya sudah layaknya seperti zombie. Akibat dari dia yang menjalani siklus kerja yang berkesinambungan. Kala itu dia pun teringat harus segera tidur karena besok masih harus bekerja lagi. Semua itu berawal pada 3 tahun lalu, saat dia pertama kali mendapatkan pekerjaan impiannya. Dia pikir semuanya akan berjalan dengan indah dan menyenangkan, dan ternyata memang begitu. Semua orang bersikap baik dan ceria kepadanya, dan dia bahkan bertemu dengan orang yang sangat cantik bernama Otori di hari pertamanya bekerja. I was... excuse me, here. Oh, thank you. Where'd you go to school, Tendo? K University. What's a stud like you have in trouble? Oh, thanks, but Tampaknya semuanya akan baik-baik saja bagi Tendo, tetapi kenyataan seringkali mengecewakan. Pada hari itu, setelah pesta kantor, tiba-tiba suasana hati berubah dan para pekerja lain menjadi lesu. Yah, itu ternyata karena mereka begadang 2 malam berturut-turut di tempat kerja, dan Tendo tidak diizinkan pulang sampai 2 hari kemudian. Dan pada saat itulah dia menyadari bahwa perusahaannya akan mengeksploitasinya. Keesokan paginya, dia bangun dan tiba-tiba tidak merasa begitu bersemangat untuk pergi bekerja. Namun karena dia berkuliah untuk mendapatkan pekerjaan, dia pun mau tidak mau harus melanjutkan karirnya. Di mana perusahaan itu memiliki beberapa kebijakan ramah karyawan, seperti hari libur yang tidak boleh digunakan oleh siapapun. Jika karyawan lembur namun mereka tidak akan dibayar, pekerjaan mereka pun bahkan dibayar rendah. Dan bos yang suka berteriak-teriak. Come crying to me for everything! She's in without me! What did I say about doing stuff like that? Dan jangan lupakan bagian terbaiknya, masalah kesehatan yang melumpuhkan, namun tidak ada yang peduli. Pada tahun kedua, Tendo mulai menyerah pada masalah kesehatan yang melumpuhkan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Namun kemudian atasannya memberinya setumpuk pekerjaan lagi untuk dilakukan. Akan tetapi, satu-satunya hal yang membuatnya waras adalah Otori. Dan dia pun berpikir akan memiliki kesempatan berkencan dengannya. Namun keadaan semakin memburuk bagi Tendo. Karena cinta pertamanya ternyata milik CEO perusahaan itu. Dan akhirnya kini hilanglah sedikit kewarasan Tendo. Tendo pun tidak tahu mengapa dia masih bekerja di sana. Dimana karena pekerjaan yang mengeksploitasinya kini membuat dia layaknya seperti zombie hidup. Namun dia berpikir jika dia berhenti dari pekerjaan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Karena semua pekerjaan lain akan sama buruknya. Singkatnya, pada tahun ketiga, Tendo benar-benar didorong dengan keadaannya yang sangat buruk. Sampai di mana dia ingin benar-benar bertemu Train-kun supaya dia tidak harus pergi bekerja. Dan disinilah dia sekarang, terjebak dalam mode zombie sepenuhnya. Kini yang bisa dia pikirkan hanyalah pekerjaan, bahkan dunianya pun telah menjadi hitam dan putih. Kembali ke masa sekarang, Tendo pun terbangun di keesokan paginya dan mengalami serangan panik tentang tidak ingin pergi bekerja. Tetapi saat dia keluar rumah, dia melihat ada surat di kotak surat, karena dia lupa membayar parkir sepedanya. Jadi sebelum bekerja, dia pun pergi ke ruang manajer gedung untuk membayarnya. Saat dia sampai di tempat manajer gedung, dia pun terus mengetuk pintu, namun akan tetapi tidak ada jawaban. Kala itu dia melihat pintu yang setengah terbuka. Tendo pun masuk untuk mencari pengelola gedung. Namun apa yang dia temukan bukanlah yang dia harapkan. Dia melihat manajer gedung sedang diterkam seseorang yang telah menjadi zombie. Dan itu adalah warna yang pertama kali dia lihat setelah sekian lama. full of so many beautiful colors. I'm just happy to have a day off from work. Dia kemudian berlari keluar ruangan dan mencoba lari keluar gedung. Namun dia malah menemukan lebih banyak zombie yang menunggunya di luar. Tendo kemudian berbalik dan berlari ke atas gedung. Dia pun berpikir apa yang harus dia lakukan karena dia bisa saja terlambat bekerja. Tetapi saat dia melihat pesawat jatuh di atasnya, dia baru menyadari bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Tendo pikir, semua bosnya yang telah membuat hidupnya seperti neraka mungkin saja sudah mati. Jadi dia pun tidak perlu lagi pergi bekerja. Hidupnya kini kembali memiliki arti lagi, dan dia akhirnya dapat melihat semua warna di dunia yang penuh warna sekali lagi. Tendo kemudian berbaring di atap dan memikirkan semua hal yang dapat dia lakukan sekarang, karena dia kembali memiliki waktu luang lagi. Dia kemudian memikirkan Otori dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Lantas dia pun memutuskan untuk mencoba mengakui perasaannya terhadap Otori,
bahkan jika itu harus membuatnya terbunuh. Dan siapa yang peduli jika Otori adalah cewek simpanannya CEO? Tendo berasumsi, toh, dengan betapa gendutnya CEO, dia mungkin tidak akan dapat berlari lebih cepat dari para zombie. Jadi bisa kemungkinan dia sudah mati sekarang. Dengan begitu, dia mengendarai sepedanya untuk mendatangi tempat Otori. Tetapi ketika dia sampai di tempat Otori, dia menemukan sepatu bosnya di sana. Dan benar saja bosnya telah menjadi zombie. Kemudian kala itu, Tendo mengambil kesempatan tersebut untuk mengundurkan diri. Experience! You hired and mentored me up until today! But please accept my resignation! Dan setelahnya Tendo kemudian mendorongnya keluar jendela. Namun sayangnya, Otori juga ternyata telah berubah menjadi zombie. Dengan kesedihan yang mendalam, kemudian Tendo mengakui perasaannya. Lalu kemudian Tendo pun bergegas kabur untuk menghindari gigitannya. Pada malam hari, dia berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan keadaan dunia saat ini. Di mana dia pun bisa mati kapan saja. Jadi mengapa dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Dengan begitu, dia kemudian membuat daftar keinginannya tentang hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum meninggal. Keesokan harinya, Tendo mengalami mimpi buruk tentang kondisi kerjanya yang mengerikan. Tetapi dia pun lega saat menyadari bahwa dunianya jauh lebih baik sekarang. Karena dunia telah mengalami kiamat zombie, dia pun senang karena kini dia tidak perlu lagi bekerja. And a very good morning, world! Dengan semangat baru yang dia miliki untuk hidup, dia akhirnya dapat membersihkan seluruh kamarnya yang seperti kapal pecah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dan dia tidak pernah merasa lebih baik seperti sekarang. Tendo kemudian mengambil bir dari lemari es dan menikmatinya sebagai bir kebebasan pertamanya. Sementara itu, berita meliput bahwa kota telah kacau, serta ada kebakaran berkobar di mana-mana. Hingga ruang redaksi yang juga meliput berita pun dalam bahaya karena diserbu. Tendo pun menyaksikan siaran berita terputus, dan kini dia tahu bahwa secara objektif dunia telah menjadi seperti neraka. Tapi itu bukan masalahnya sekarang. Yang dia pedulikan hanyalah minum bir dan bermalas-malasan untuk menebus tahun-tahun penyiksaan yang telah dia lalui. Namun saat dia akan mengambil satu lagi bir, dia dihadapkan dengan kenyataan yang mengerikan. Karena kini dia kehabisan bir. Kini dia pun terpaksa harus pergi mengambil bir lagi dan itu tidak akan mudah. Namun hari malas macam apa yang akan dia lalui jika dia tidak memiliki bir untuk diminum. Jadi meskipun dia ingin tetap tinggal di rumah, terpaksa dia pun harus pergi mencari bir. Sementara Tendo menghadapi dilema, di ruangan lain terlihat sepasang suami istri yang sangat panik atas kiamat zombie yang melanda. Seperti orang lain pada umumnya, pria itu mengatakan pada istrinya bahwa jika mereka dapat bertahan satu hari lagi, maka mungkin mereka akan diselamatkan. Kala itu tidak diduga mereka menemukan Tendo yang sedang berjalan menuruni pipa. Pria itu ketakutan dan menyuruh Tendo untuk masuk selagi masih aman, tetapi Tendo mengatakan dia baik-baik saja. Tendo kemudian mengatakan saat ini dia harus pergi mengambil beberapa barang dan akan pergi ke Toserba. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai tetangga mereka. Sebagai tetangga yang baik, Tendo pun menawarkan untuk membawakan mereka beberapa barang seperti mie dan tisu toilet. Saat Tendo memacu sepedanya di jalan, para zombie mulai mengejarnya. Tendo menyadari bahwa jika dia dikepung, dia mungkin benar-benar bisa mati. Namun menurutnya bagaimana mungkin dia akan menjalani hari tanpa bir. Jadi meskipun berisiko, tapi itu tidak apa baginya, yang terpenting dia bisa mendapatkan bir. Kemudian dia mendobrak pintu untuk masuk dan mulai menyanyikan lagu tentang birnya sambil berbelanja. Namun kemudian dia melihat seorang gadis berdiri di dekat kulkas. Tendo pun langsung merasa malu karena nyanyiannya begitu aneh. Dan karena canggung, dia pun mencoba menutupi kecanggungan itu dengan sedikit berbasa-basi. Namun gadis itu tidak mengatakan apapun padanya. Tendo pun berusaha terus mengajaknya berbicara, tetapi dia hanya berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Tendo kemudian mencoba untuk meminta nomor kontaknya, hingga akhirnya si gadis mengatakan sesuatu. Dengan menanyakan mengenai Tendo yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pergi membeli bir, alih-alih memilih prioritas untuk bertahan hidup. Dan yang lebih buruk, Tendo ternyata membiarkan pintu setengah terbuka, dan sekarang zombie-zombie itu mulai masuk. Tendo kemudian mencoba berada di depan si gadis untuk melindunginya. Akan tetapi gadis itu kemudian menariknya kembali,
Karena sebuah truk yang berisikan zombie menerobos tembok dan kemudian membunuh zombie-zombie itu secara kebetulan. Atas kejadian itu, Tendo mulai harus belajar menganalisis risiko sebelum melakukan sesuatu. Dan tentunya harus selalu menutup pintu. Dia pun berharap bisa bertemu dengan gadis itu lagi. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Kala itu, sepedanya pun hancur akibat ditabrak truk, ditambah dia pun harus segera kabur dari kejaran para zombie. Namun dia pun tidak mungkin juga dia bisa berlari lebih cepat dari para zombie. Beruntung baginya ada skuter yang tergeletak di sana, Tendo pun kemudian menggunakannya. Karena sejak kiamat dimulai pada jam sibuk, jadi ada banyak kendaraan yang masih memiliki kunci tergeletak. Hingga akhirnya dia pun berhasil kembali ke gedung apartemennya, dan dia mampir ke apartemen tetangganya. Namun saat itu dia melihat apartemen tetangganya yang telah berantakan, yang mana sudah dipastikan tetangganya telah menjadi zombie. Malam itu Tendo teringat bahwa setiap saat dia mungkin saja akan menjadi zombie. Dan jika memang begitu dia masih ingin hidup sepenuhnya, untuk melakukan semua hal yang tidak dapat dia lakukan saat dia sibuk bekerja. Dia kemudian berpikir serta menuliskan semua hal yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie. Keesokan harinya kita melihat gadis itu di penthouse. Dia memulai rutinitas paginya dengan berlari sejauh 10 km di atas treadmill, dan dia kemudian menganalisis tentang bertahan hidup dari kiamat zombie. Salah satunya dengan menganalisis pola pergerakan zombie, serta mendapatkan persediaan makanan. Jadi itulah mengapa dia berada di Toserba tadi ketika dia bertemu Tendo, dia sudah menganalisisnya. Serta truk yang menabrak toko itu sudah diprediksi olehnya. Dia kemudian melihat kembali rekaman Tendo yang dia dapatkan, dan dia pun berpikir mengapa ada seorang yang acuh tak acuh atas kiamat zombie seperti Tendo.